Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nopal Fatur Rahman. Saya Muhammad Farhan. Saya Rizky Febriano. Saya Ahmad Dhani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama ada perkembangan politik dan yang kedua ada perkembangan ekonomi. Deklarasi Juanda merupakan peraturan kolonial terkait dengan batasnya wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil, diukur dari garis air rendah dan pulau-pulau, dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengaruhi lautan ini tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah, kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukuman tersebut. Deklarasi ini kemudian deklarasi Juanda. Yang kedua dari perkembangan politik ada gangguan keamanan. Gangguan keamanan berisi pemberontakan APRA. Peristiwa atau lebih tepatnya pemberontakan APRA adalah satu pemberontakan besar yang terjadi pasca kemerdekaan. Pemberontakan ini terjadi 23 Januari 1950 di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan yang kedua ada RMS. RMS merupakan Maluku Selatan atau RMS, gerakan separatatis yang berpusat di Maluku, terjadi tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Sumokil. Tujuan dari pemberontakan RMS adalah untuk melepaskan Maluku dari NKRI. Dan yang ketiga ada Andi Agis. Andi Agis menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL saya yang bertanggung jawab atas keamanan di negara NIT. Ia menentang dan menghalangi masuknya APRIS dan TNI dari Jawa yang memimpin Mayor Worang. Ia juga menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan. Yang keempat berisi tentang PRRI. PRI ialah adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hal ini membuat pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. PRRI ini dilatar belakangi kekecewaan para pemimpin militer dari sipil Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menurut adanya otonomi daerah desentralisasi. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berisi tentang UUDS 1950 atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta, konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembalinya berlakunya UUD 1945. Selanjutnya ada parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang
presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlemen, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Selanjutnya ada Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah sebuah kabinet yang dimana orang yang berada di dalam kabinet tersebut merupakan para tokoh yang dimana merupakan ahli dalam bidangnya tersebut. Dan tokoh tersebut bukanlah seorang perwakilan yang dimana merupakan perwakilan dari semacam partai politik tertentu. Fungsi utama dari Zaken Kabinet itu sendiri adalah agar tidak terjadi malfungsi kabinet. Tujuan utama dari Zaken Kabinet adalah agar terhindar dari praktik korupsi yang dimana biasanya terjadi di kalangan para pejabat. Terdapat sebuah fungsi dan tujuan lainnya yakni untuk memaksimalkan sebuah kinerja yang dimana diberikan kepada jajaran dari para menteri. Dengan demikian, kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Yang terakhir ada 7 kali ganti kabinet. Mulai 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno memberlakukan demokrasi liberal yang berlangsung hingga 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu 9 tahun itu, terjadi sebanyak 7 kali pergantian kabinet dengan Perdana Menteri yang juga berbeda-beda. Alasan pergantian kabinet, era demokrasi liberal merupakan masa di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Akibatnya partai politik yang saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai. Apabila sudah begitu, kabinet sering jatuh akibat mendapat mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Masing-masing kabinet yang terbentuk juga tidak bisa menjalankan program mereka dengan baik karena kerap terjadi gerakan pemberontakan seperti DITII, APRA, RMS, dan Andi Aziz. Ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 adalah multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Selanjutnya ada pemilu 1955. Pelaksanaan pemilu 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada, serta oleh kelompok perorangan. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut. Yang pertama PNI yaitu 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI 39 kursi. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 diumumkan pada 16 Juli 1956. Perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 besar partainya adalah PNI, Masyumi, dan PKI. PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, dan PKI 80 kursi. Selain perkembangan politik, ada juga perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dibagi menjadi 5 hal. 1. Gunting Sarifuddin. 2. Sistem ekonomi gerakan Benteng. 3. Nasionalis perusahaan asing. 4. Finansial ekonomi. Dan 5. RPLT.
Yang pertama ada Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 20 Maret 1950. Yang kedua ada Program Benteng. Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Yang ketiga, nasionalisasi. Nasionalisasi adalah proses cara perbuatan menjadikan sesuatu pertama milik asing menjadi milik negara yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Yang keempat ada ekonomi keuangan atau finansial ekonomi. Ekonomi keuangan adalah cabang ilmu ekonomi yang dicirikan dengan fokus terhadap aktivitas moneter, yaitu aktivitas yang melibatkan adanya uang dalam dua sisi perdagangan. Yang kelima ada repelita atau rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat RPLT, adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.